sebuah kampanye pas Al-Aqsa ditutup, ayo kita sholat di tempat terdekat menuju ke Masjid Al-Aqsa. Dan yang ngelakuin itu nggak banyak. Nah itu dia tuh. Nggak banyak. Ada sisi ketakutan juga. Ada yang takut ditangkap, nggak bisa jualan. Ada karena nggak mau tahu lagi, apatis. Dan itu dalam perjuangan terjadi, gitu loh. Itu dia nggak apa sih kalau misalnya dia nggak ikutan, misalnya ketika ada perjuangan ini dia aman aja gitu. Itu bukan berarti back out dari war nggak sih, dari ini? Itu maksudnya khudlan. Jadi dalam pepatah bahasa Arab, apa sih yang lebih menyakitkan daripada dibunuh? Dikecewakan. Itu kata orang Gaza. Yang membuat kami ini sakit sama saudara kami bukan karena kami ini dibunuh-bunuhi, tapi karena kami itu dikecewakan sama saudara kami sendiri. Khudlan itu dalam bahasa Arab adalah ketika kamu tahu saudaramu sedang mendapat musibah, tapi kamu malah meninggalkannya. Dan itu yang dirasakan orang Gaza pada teman-teman di sekitar Palestina, gitu loh. Sama kita juga, tentunya, gitu kan. Oh itu dia. Jadi misalnya justru mestinya mereka adalah yang kalau saudara kan pasti dia apa-apain. Saudara kita dirampok, kita belain lah gitu. Kalau udah cuek kan berarti ignorance, berarti udah nggak anggap saudara. Kembali ke tadi, memang terjadi tahwidut ta'lim, Yahudisasi pendidikan. Dan itu kalau itu sukses, kalau itu terjadi dan sukses mencuci ulang pikiran orang-orang Palestina, Al-Aqsa dihancurin mungkin gak ada yang bela nanti. Iya, minimal daerah sekitarnya jadi nggak ini ya, girohnya nggak kuat. Karena memang di situ pemuda Palestina itu, pemuda sekitar Al-Aqsa itu nggak boleh sholat di Al-Aqsa. Iya, ada batas usianya ya. Usia 60 tahun kan gitu, yang udah sepuh gitu. Yang muda nggak boleh masuk gitu kan. Kalau turis boleh masuk. Ya itulah guys, makanya ya kita juga miris ya, karena kita di sana kan sambil mungkin ya support juga ekonominya orang-orang muslimin. Nah, menariknya anak-anak di sana itu nggak ngemis. Tapi mereka jualan gantungan kunci atau apa gitu. Tisu lah, apa yang bisa dijual gitu. Nggak begini, cuma karena ada kebutuhan ekonomi dan jualnya agak ekstrim, memang sih maksa sih gitu. Cuma alih jualan gitu, tetap jualan. Ini tolong beli dong gitu untuk makan gitu kan. Orang pada yang nggak nawar juga ngasihnya. Di sisi lain kalau ada yang transaksi, keamanan masuk, siapa yang beli? Begitu. Kan serba salah ya. Nah ini jadi ya guys, bagaimana ya, mau nolong juga susah gitu. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita mikirin dari